Bayangkan suatu hari, ketika sedang melakukan pekerjaan yang biasa, Anda menemukan sebuah peti tua yang terkubur di dalam tanah. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah harta yang nilainya jauh melampaui apapun yang pernah Anda miliki. Apa yang akan Anda lakukan? Mungkin Anda akan rela melepaskan hampir semua yang Anda punya demi memperoleh harta itu. Yesus berkata, kerajaan surga seperti itulah. Namun pertanyaannya bukan hanya, apakah kerajaan surga itu berharga? Pertanyaannya adalah, apakah Kristus sungguh menjadi harta terbesar dalam hidup kita? Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Perumpamaan-perumpamaan pendek yang disampaikan Yesus dalam Matius 13, 44-52 memiliki satu benang merah yang kuat. Ketika seseorang sungguh mengenal kerajaan Allah, respons yang lahir bukanlah keterpaksaan, melainkan sukacita. Orang yang menemukan harta itu tidak menjual semua miliknya dengan wajah sedih. Pedagang mutiara tidak pergi dengan hati yang terpaksa. Keduanya dipenuhi kegembiraan, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka peroleh jauh melampaui apa yang mereka lepaskan. Inilah logika Injil yang sering bertolak belakang dengan cara dunia berpikir. Dunia mengajarkan kita untuk terus mengumpulkan, mempertahankan, dan menguasai. Kristus justru mengundang kita untuk menemukan sesuatu yang begitu berharga sehingga hati kita rela melepaskan apapun yang menghalangi kita bersatu dengannya. Mengikuti Yesus bukan pertama-tama soal kehilangan, melainkan soal menemukan. Bukan tentang mengurangi hidup, tetapi menerima hidup yang baru dan lebih penuh. Perumpamaan tentang pukat yang mengumpulkan berbagai jenis ikan mengingatkan bahwa kerajaan Allah juga membawa tanggung jawab. Kasih Allah terbuka bagi semua orang, namun pada akhirnya akan ada saat di mana setiap hati berdiri di hadapan Tuhan. Karena itu, masa sekarang adalah waktu rahmat, waktu untuk bertobat, bertumbuh, dan semakin menyerahkan hidup kepada Kristus. Yesus menutup bagian ini dengan berbicara tentang seorang ahli Taurat yang menjadi murid kerajaan surga, yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama. Seorang murid Kristus tidak membuang kebenaran yang telah Allah nyatakan sejak dahulu, tetapi melihat seluruh kitab suci digenapi dalam diri Yesus. Dalam terang Kristus, janji-janji lama menemukan kepenuhannya, dan hidup kita pun menemukan arah yang sejati. Ketika Kristus menjadi hartamu yang terbesar, tidak ada kehilangan yang mampu mencuri sukacitamu.